di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Penyembahan yang benar. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Keluaran 20 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, penyembahan adalah kehendak Allah dan dimulai dari diri Allah sendiri, bahwa Ia berinisiatif menciptakan manusia untuk hidup dalam penyembahan kepadanya. Penyembahan yang benar pastilah memiliki dasar yang benar dan ditujukan kepada pribadi yang benar, serta memiliki akibat bagi mereka yang tinggal dalam penyembahan yang benar maupun yang tidak. Hidup kita adalah tentang penyembahan yang benar kepada Allah yang hidup. Setelah perjanjian Sinai, Allah memberikan perintahnya untuk ditaati, dikenal dengan nama Dekalog, yang berarti 10 firman Allah. Dekalog diberikan sebagai standar kehidupan umat dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Dalam penerapannya, Dekalog dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni ayat 4-6 tentang kasih kepada Tuhan dan ayat 7-17 tentang kasih kepada sesama. Bandingkan Matius 22 ayat 37-40. Dengan merenungkan Keluaran 20 ayat 1-6, kita akan dibawa untuk memahami arti penyembahan yang benar. 1. Dasar penyembahan yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 2. Istilah membawa engkau keluar menyatakan tentang inisiatif Tuhan semata dan bukan hasil usaha manusia. Sedangkan tempat perbudakan di Mesir merupakan gambaran perbudakan dosa. Oleh kasih karunia, Allah telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan menuntun untuk hidup menurut kehendak Allah menuju tanah perjanjian. Perintah Allah yang disebut Dekalog diberikan oleh Tuhan setelah umatnya memperoleh kasih karunia. Hal ini penting karena kasih karunia Allah yang memampukan umat Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Kasih Allah selalu mendahului setiap tuntutannya. Itu berarti bahwa kekuatan Allah jugalah yang memampukan umatnya untuk memahami perintahnya dan hidup di dalamnya. 2. Objek penyembahan yang benar. Kita dapat memahami arti penyembahan yang sesungguhnya. Pertama, penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertanyaannya, siapakah Allah yang kepadanya umat menyembah? Akulah Tuhan Allahmu. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, yakni Yahweh, proper name, nama pribadi Allah. Dalam perjanjian baru, Yahweh disebut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kedua, penyembahan berarti tidak membuat tandingan Tuhan. Patung pada ayat ini dapat diterjemahkan sebagai ilah-ilah atau dewa-dewa, atau dapat juga diterjemahkan sebagai berhala. Larangan perintah kedua, ayat 4, berarti tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan, ayat 5a. Ketiga, penyembahan berarti ketundukan mutlak kepada Tuhan. Istilah saca Ibrani atau proskuneo Yunani berarti menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dan menempatkan dirinya sebagai penyembah pada tempat yang paling rendah. Ini adalah ketundukan yang mutlak atau dapat disebut sebagai sebuah pengabdian. 3. Akibat penyembahan yang benar. Bagi mereka yang tidak menuruti kehendak Allah untuk menyembah, termasuk kategori dari orang yang membenci Aku, maka penghukuman diberikan kepadanya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bagi yang pernah terlibat dalam dosa penyembahan berhala, masih ada kesempatan untuk bertobat dan dilepaskan dari keterikatan kutuk dosa, yaitu dengan kuasa darah Tuhan Yesus
yang memerdekakan. Namun bagi mereka yang menyembah Allah dengan benar, kasih setia keset ditujukan kepada mereka. Ayat 6. Penyembahan kepada Tuhan adalah bukti kasih kita kepadanya, dan hal ini dapat dilihat dari kehidupan yang taat kepadanya. Kasih setia menunjuk pada pemeliharaan Allah, providensia yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Bandingkan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Sahabat Iktus, kasih karunia Allah kita terima ketika kita datang pada Tuhan, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah saat pembebasan kita dari perbudakan dosa dan hidup dalam tuntunan Allah menuju tanah perjanjian, yaitu sorga mulia. Kita memulai kehidupan dalam penyembahan kepada Allah dan hidup seturut dengan perintah-Nya. Tuhan tidak menginginkan saya menempatkan sesuatu yang lain atau seseorang yang lain untuk menjadi tandingan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang tidak ada tandingannya. Jangan berarti sekali-kali pun saya tidak boleh atau jangan mencoba-coba untuk membuat tandingan Tuhan atau sering disebut berhala. Segala sesuatu yang memikat hati saya, waktu saya, tenaga saya lebih daripada Tuhan adalah berhala saya, dan saya harus bertobat dan menempatkan Tuhan lebih tinggi dari segalanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sedang berada dalam keadaan menyembah Tuhan dengan hidup menaatinya? Adakah sesuatu atau seseorang yang saya jadikan tandingan Tuhan, sehingga hidup saya lebih mengabdi kepadanya dan bukan pada Tuhan? Selain dari berkat dalam kekekalan, apakah berkat yang saya dapat dalam penyembahan kepadanya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan saya, bahkan memberkati saya hingga saat ini. Semua berkat-Mu membawa saya untuk hidup dalam penyembahan kepadamu. Hanya Engkaulah Yesus, pusat penyembahan saya. Saya hanya mengabdi kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah melalui penyembahan saya, segala suku bangsa datang kepadamu dan sujud menyembahmu. Amin. Yesus adalah pusat penyembahan kita. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu